Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Kebetulan ada lagi pertanyaan saudara kita ini mengenai LMB ya. Jadi saya mau mengangkat lagi pertanyaan saudara kita. Terima kasih banyak saudaraku, tanpa terkecuali teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan kerabat-kerabat mulai dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua rezekinya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan mudah-mudahan bisa sukses seperti teman-teman yang sudah sukses, yang saat-saat ini sudah merasakan hasil dan sudah menikmati apa yang dia rasakan selama perjuangannya ya. Jadi okelah saudaraku, sekarang saya mau mengupas mengenai RB, tapi tolong ya saudara ya, tonton videonya sampai habis supaya jangan gagal paham, bisa paham kalau videonya sudah ditonton sampai full ya. Soalnya kalau kita nonton video setengah-setengah biasa itu belum terlalu paham ya, karena inti-inti video itu sampai di ujung itu ya saudaraku, yang mudah-mudahan bermanfaat buat saudara. Jadi okelah saudaraku, saya lanjut videoku ini. Saya mohon maaf ya, saya ulangi, saya lanjut pembahasan mengenai pertanyaan saudara-saudara kita. Dia menanyakan apa tidak jadi masalah kalau itu bangunan ada 2 lubang masuknya burung. Bahasanya LMB. LMB itu lubang masuk burung, itu bagian atas. Nah, dia menanyakan saudara kita apa efeknya kalau 2 lubang. Nah, dia itu apa bagus kalau 2 lubangnya dibanding 1 lubang. Nah, lubangnya itu lubang masuknya burung, masuknya dia itu istilahnya keluar masuk di situ. Jadi okelah saudaraku, saya akan panjang lebar membahas mengenai di dunia walik lagi ya, dan bangunan walik, begitupun juga bagian dalam perawatan dan populasi di dalam ruangan RBW. Jadi okelah saudaraku, sebenarnya kalau itu 2 lubang tidak jadi masalah, karena memang kebanyakan juga gunakan itu 2 lubang, malahan ada 3 lubang ya LMB. Nah, itu semua dipasangkan suara panggil di situ tiap-tiap lubang. Itu menurut takaran saudara kita yang menangani bangunan, yang mendesain bangunan, begitupun juga yang dia bikin rumah sendiri, rumahan walik sendiri tanpa dia menggunakan, dia tidak memanggil desain atau konsultan istilahnya ya, yang perancang. Jadi okelah saudaraku, saya ambil lagi ini takaran dari saya lagi ya, kembali lagi ke saya. Saya punya burung walet, rumahan saya, gedung saya, itu dulunya ada 2 lubang. Ada 2 lubang. Malahan pernah saya jadikan 3 lubang. Pertama kan belum terlalu saya paham. Lambat laun itu saya perhatikan menjelang sekitar 2 bulan, saya tutup lubangnya 1. Jadi sisa 2 lubang. Lambat laun itu menjelang 7 bulan kalau tidak salah itu waktu, kalau saya tidak salah ingat, kurang lebihnya itu 7 bulan, saya tutup lagi lubangnya 1. Karena itu walik sebenarnya kebingungan itu walik. Padahal aku dipikir ini masih walik belum terlalu banyak, baru sedikit, karena baru menjelang 7 bulan saya punya rumahan walik saya. Jadi tolong saudara ya, kita harus simak, kita harus pikirkan juga apa bagus kalau 2 lubang atau 1 lubang. Ya, saya ulangi lagi ya, apa bagus 2 LMB atau 1 LMB, lubang masuknya burung di bagian atas itu. Menurut takaran saya saudaraku, saya itu hanya menggunakan 1 lubang, karena saya itu mendalami walik, mempelajari walik. Sehari-hari saya selalu perhatikan pagi, siang sampai masuk, karena memang walik itu kita harus pelajari, kita betul-betul mendalami, dan luar biasa itu pengaruhnya.
Kan saya sudah bilang saudara ya di konten tutorial saya video-video yang lalu, walet itu dia punya kelebihan tersendiri yang kita tidak bisa baca. Hanya kita bisa merasa dan kita bisa melihat. Maksudnya kita bisa merasa, oh kenapa bisa begini? Bisa meraba. Berarti walet itu jangan terlalu diakal-akali. Cukup satu lubang kalau bagi saya, saudara. Ini takaran saya. Karena kenapa? Walet itu tahu sekali itu jalannya. Beda dengan manusia. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Di dalam saja ruangan RBW itu kalau sudah padat burung, sudah banyak sarang walet, sampai ratusan itu sarang walet. Semua sarang walet itu warnanya putih. Namun ada beda sedikit, apakah krem atau agak kuning-kuningan. Tapi modelnya sama semua, air liur. Beda kalau kita punya rumahan, bangunan kita itu beda-beda catnya, bentuk, letaknya. Tapi kalau walet merata sama. Tetapi kenapa dia tahu tempatnya? Dan itu pun gelap. Modelnya walet itu sama semua. Di situ kita tidak bisa mendeteksi secara akal. Kita hanya memahami secara keyakinan. Walet itu diciptakan modelnya kayak gitu. Walet diciptakan itu dia diberikan kelebihan sama Maha Pencipta. Dia punya kekuatan malam, sarangnya semua sama. Model-modelnya burung sama, anaknya sama, telurnya sama. Kenapa dia tahu tempatnya? Itu pun apalagi gelap kalau di dalam ruangan RBW. Apakah dia tidak salah tempat? Coba kalau kita itu sama-sama semua rumah. Biasa siang lagi, biasa kita bingung. Jangan sampai bunga rumah saya itu. Karena sama-sama catnya, sama-sama modelnya. Apalagi kalau malam, apalagi kalau yang jelasnya beda. Nah, makanya kalau saya kembali tadi itu satu lubang sebenarnya. Walet cepat menguasai itu jalannya masuk. Karena satu jalan, satu arah. Jangan kita selalu cabang-cabangkan menurut takaran saya. Jangan juga, saya juga tidak salahkan nih yang pakai 2 lubang, 3 lubang. Saya tidak salahkan. Karena saudara kita itu masing-masing punya pemahaman, punya keahlian. Nah, jadi saya kasih keluar itu saudaraku takaran saya yang saya bawakan di konten tutorial saya, apa yang saya jalani, apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya rasakan, kejenuhan, kegalauan. Semua saya sudah rasakan, makanya saya angkat ini pembicaraan karena pertanyaan kita mengatakan tidak jadi masalah kalau 2 lubang bang. Apa efek? Itu efeknya tadi bagi saya. Menurut saya saudaraku ya. Saya pernah pakai kayak gitu. Jadi saya angkat lagi nih. Karena saya pernah mengalami yang kayak gitu. Pertama itu kan sudah jelaskan tadi. Pertama 3 lubang. Nah, bahasa saya dulu itu bahasa menurut takaran saya mungkin kalau 3 lubang cepat masuk burung, banyak arahannya burung masuk. Padahal itu justru mengganggu burung, kebingungan. Apalagi kalau burung itu baru inap, baru beradaptasi dalam. Tadi dia masuk di sini, keluar di sini bingung, dia tidak bisa kuasai jalannya. Ya, sampai sekarang saya punya bangunan binaan saya tangani saudaraku, tetap 1 lubang. Saya tidak pernah menggandakan lubang LMB, tetap 1. Pernah saya tanya saudara ya, itu saja papang di dalam itu tadi kan saya sudah jelaskan tadi mengenai sarang, sampai walet itu bisa mengenal sarangnya, biar ratusan, biar ribuan sarang dalam dia tahu tempatnya, biar gelap. Sekarang saya membahasakan mengenai papang sirip, dan pernah saya alami. Itu sirip itu ada papang 1 itu dia makan rayap, saya ganti karena itu yang dia makan rayap itu. Maklumlah kan kita dulu masih pemula, kita belum tahu itu kualitas kayu apa yang dia suka walet, aromanya gimana. Lambat laun tetapi tepatnya juga walet, banyak sarang jadi di situ, banyak kanakan, telur juga banyak di situ. Itu papan itu sempat jatuh dan banyak di situ kanakan, telur, sarang. Itu papang saya ganti papang baru yang tidak dimakan rayap.
Kenapa itu papang itu sampai bertahun-tahun itu dia tidak tempati? Ada di tempati burung, tapi tidak bisa seperti tadi yang jatuh. Karena itu daya penangkal kelebihannya walik itu kita tidak bisa baca. Nah, saya belajar lagi di situ, saudara. Saya lagi belajar. Ada apa walik ini? Kenapa sama-sama tadi papan? Kenapa dia tidak mau tempati tadi itu? Sedangkan ini yang tadi jatuh ini banyak. Totonya walik itu tidak bisa itu di otak-atik, tidak bisa itu diganggu. Kalau dia sudah di situ itu sampai mati itu, saudara, sampai mati itu. Makanya walik itu kalau sudah beradaptasi, sudah tinggal di dalam ruangan RBW, jangan harap dia pergi, terkecuali biasa anak, kanakan. Tapi kalau induk jangan harap. Paling kita masuk panen dia keluar. Selesai kita panen, kita keluar dari ruangan, dia masuk kembali. Biar ada suara tidak ada suara, tetap dia kembali di tempatnya. Walik itu kuat dia, pendiriannya dia kuat. Beda kalau manusia berubah-berubah, walik tidak. Itulah walik itu kelebihan diciptakan sama Allah Maha Kuasa, yang Maha Pencipta ya. Jadi kita harus pahami saudaraku, walik itu sebenarnya gimana, apa maunya. Makanya saya bilang walik itu kalau dia suka, wah cepat banyak. Tapi kebalikannya, kalau dia tidak suka itu tidak akan bisa banyak, tidak bisa berkembang biak di dalam. Ada tinggal tapi gitu-gitu terus. Jadi kita harus betul-betul mendalami walek, kita harus memahami walek, apa kemauannya, apa yang dia tidak suka walek, hindari itu yang dia tidak suka, datangkan yang dia suka. Kasih nyaman dia di dalam ruangan RBW, agar dia bikin sarang, dia bertelur sampai dia netas anak, sampai berkembang biak dan populasi akan meledak sampai banyak. Itu yang kita inginkan saudaraku, tanpa tidak ada yang lain. Karena tujuan kita sasaran itu adalah sarang. Ya, sarang walek. Kan itu sudah jadi modal, jadi uang. Tapi mencapai ini sarang banyak, adanya namanya populasi. Nah, itu semua, kan ada yang biasa bertanya, apa itu rahasianya, Bang? Itu rahasianya semua yang saya kupas dari dulu. Itu judul itu, rahasia sukses sarang walet. Bagi saya saudaraku tidak ada rahasia tersembunyi, tidak ada, semua saya kupas. Tadinya saudara kita belum paham, nah, saya kupas sampai saudara kita itu sudah memahami, sisa kita yang mengembangkan, yang memperluas. Tadinya sempit, kita harus memperluas itu wawasan ya. Saya hanya kasih dasar, masukan supaya saudara-saudaraku bisa paham walek ya. Karena walek itu kalau berhasil saudaraku ya luar biasa, tidak putus juga itu. Dia bikin sarang. Jadi kembali ke itu tadi, itu LMB tergantung dari saudara-saudara saya, saudara-saudara kita di lapangan. Kita mau pakai 2 lubang masuknya burung, atau 1 lubang masuknya burung, atau melebihi dari 2, apa 3. Mengenai itu penghadapannya apa, menghadap ke barat, ke utara, ke selatan, terserah. Hanya kalau saya usahakan itu, kalau itu LMB diusahakan itu membelakangi matahari, supaya itu pantulan cahaya matahari kalau lewat dari jam 12 itu biasa ndak kena itu lubang, paling hanya remang masuk. Beda kalau umpamanya matahari menghadap ke kanan, umpamanya ke depan, itu lubangnya menghadap ke depan juga, jelas itu pantulan matahari kuat masuk, keras masuk, terang, maksud saya terang itu di dalam pantulan. Makanya pernah saya ungkap, pernah saya kupas, kalau terang gitu kita itu mengadakan namanya piling, membendung cahaya masuk di dalam ruangan RBW, ruangan burung walet, karena mengganggu ya. Nah itu. Jadi saudaraku itu yang pertanyaan tadi, tolong yang disimak saudara ya. Itu bangunannya, kan ada juga saya lihat ada 4 lantai dia punya bangunan, dia lubang di atas, bikin pos-posnya di atas, istilahnya monyet-monyetnya, rumah-rumahnya tempat burungnya masuk LMB, dan dia juga lubangi di lantai bawah.
Oh justru itu biasa, semua ditempati keluar, semua ditempati masuk. Justru itu biasa wali itu membingungkan. Yang jadi sasaran itu keanakan. Kalau induk itu tajam, dia punya feeling, dia tahu karena dia punya kelebihan itu induk. Tapi ini si anak ini yang baru terbang, yang baru belajar dewasa, biasa bingung dia masuk di mana. Tadinya ini dia kuasai ini jalan, tapi karena dua jalan masuk, justru bingung. Apalagi kalau burung baru, burung yang liar tidak ada tempatnya, tidak ada rumahannya, yang di batu tinggal ke atau di pohon atau di kolong jembatan seumpamanya, itu yang masuk justru bingung. Jadi tapi kalau satu lubang saudara-saudara itu cepat dia kuasai, cepat dia tahu itu walek. Nah, itu kan saya sudah tadi jelaskan mengenai per detail. Itu kelebihannya walek itu penglihatan, pendengaran, penciuman, panca indera. Wali kecil, wali itu hanya kecil, tapi luar biasa dia punya kelebihan. Buktinya dia punya sarang itu air liur. Kenapa dia tidak bersarang rumput? Nah itu kelebihan dikasih. Karena ada berapa itu makhluk hidup ya, ada berapa itu ciptanya yang maha kuasa, ciptanya Allah. Ada dua ini saudaraku ini mirip. Walek dengan bahasanya apa ya? Ini laba-laba ya, laba-laba. Ini ada riwayat perjalanan kalau kita sebagai muslim ada di dalam Al-Qur'an. Ada dua ini, ada semua perjalanannya ini, ada semua riwayatnya ini. Ya. Nah, sebagai muslim, ya. Riwayat yang mana ini saya cerita sedikit ya, mohon maaf karena saya juga bukan ustaz. Tapi kan kita manusia ya selalu menggali ya. Jangankan kita manusia, kita bisa konsultasi. Walek pun juga tidak berbicara, tapi kita harus dalami ya. Apalagi manusia bisa bertukar pikiran, bisa yang jelasnya beda. Itu yang dua kelebihan ini, ada dua burung, ada dua diciptakan itu. Pertama itu laba-laba yang bersarang itu dia keluar dari pantatnya, ya itu laba-laba. Yang kedua walek, dia keluar dari patok mulutnya tuh. Sedangkan ini laba-laba keluar dari pantat, sama-sama sarangnya dari di dalam dirinya. Dan semua itu ada kelebihan tersendiri. Bahasanya kalau tidak salah itu burung ababil. Ya, tidak usah terlalu panjang. Itu perjalanannya burung ababil. Itu walek sebenarnya. Tapi walau-walau yang saudaraku ya, hanya ini saya kasih karena dia punya kelebihan tersendiri. Itu. Yang kedua itu laba-laba, itu ada perjalanannya, tidak usah selalu panjang lebar. Ada itu perjalanannya waktunya dikejar itu. Samang Nabi dulu toh di dalam gua itu ada sarang laba-laba. Nanti saudara kita itu nanti kita cerna ya. Kalau saya mau terlalu panjang bicara itu karena sebenarnya saya paham pembicaraan ini sampai saya dalami itu waktu saya kaji sama ini. Jadi kembali dari itu tadi, jadi saudaraku tolong kita harus memahami di dunia walek. Jangan hanya kita itu membangun sudah dilepaskan dibuka aktif selesai. Usahakan kita itu dalami walek ya. Dalam maksudnya dalam walek ketahui itu walek. Itu bahasa saya itu rahasia sukses sarang walek. Karena itu semua itu yang saudara kita banyak yang belum paham. Bahasanya saya sudah isi air bang, kenapa belum banyak burungnya? Saya sudah atur kelembabannya, suhunya. Oh jangan sampai di situ saja saudara ya. Jangan sampai di situ saja. Paham itu walek. Karena itu walek itu ibaratnya kita manusia. Kita itu lahir dan kembali ke situ. Walek juga begitu. Makanya selalu ada bahasa saya, ada istilahnya ungkapan saya, syukuri apa yang ada. Banyak sedikitnya tidak ada dan ada harus disyukuri karena kita masih bisa bernapas. Ya itu saudaraku ya, jadi mohon maaf saudaraku. Jadi itu tadi yang saya ungkit, saya kupas mengenai itu LMB. Itu tidak jadi masalah kalau dua saudara. Tidak jadi masalah karena memang banyak saudara kita, teman-teman kita LMB yang menggunakan dua lubang. Ya setiap lubang itu dia pasang suara panggil, ya suara pelempar istilahnya.
Ada juga biasa pakai suara basoka di atas. Kalau saya itu tidak pakai begitu saudaraku. Yang suara istilahnya basoka ya, yang melempar jauh itu dia pakai pipa itu. Ada yang pakai pipa, baru ada Twitter. Ada juga itu yang kayak rumah di atas, keliling itu suara itu. Kayak rumah di atas, kayak modelnya Monas. Di atas monyet-monyetnya lubang anu apa istilahnya pos-posnya. Saya tidak pakai gitu saudara. Ada semua dijual itu di toko ada. Kalau kita mau pakai sampai keliling, ini keliling itu ada tapnya itu, keliling itu 6 Twitter itu diterpanggil. Ya enggak apa-apa saudara mau pakai mau tidak. Tetapi kalau saya tidak pakai gitu saudaraku ya, enggak pakai. Nah itu tadi, jadi diusahakan saudaraku sisa kita cerna, jangan sampai saya mengatakan gini ada yang teman-teman nanti merasa tersinggung gini-gini, karena kita sebagai konsultan masing-masing banyak yang pendesain, banyak yang konsultan, tapi beda-beda cara memahami walek, beda-beda cara mendalami walek, beda-beda cara menelusuri walek. Kalau saya itu saudaraku, saya itu di dunia walek bukan saya melihat dari waleknya saja, saya itu betul-betul mendalami betul walek. Saya harus pahami itu walek, apa itu walek sebenarnya, tahu burung, tahu asalnya dari mana itu walek, itu kan ciptaan, itu kan sudah kita kan sudah paham. Kalau saya berbahasa begitu ya, ya istilah saya sudah kita sudah paham. Kalau saya bicara istilahnya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah ya, saya ini 4 ini saya kaji mengenai walek ya. Itu sampai kita tadi itu jenuh. Kenapa kita jenuh, kenapa kita bosan, kenapa tadi tidak ada langsung ada. Ini panduan saudaraku, ini pelajari semua. Kenapa walek itu langsung 2 telur seumpamanya sampai dia menetas ya. Itu kenapa walek itu suka dia selalu terbang, kenapa dia tidak bertengker di pohon, di kayu, di kabel seperti burung lain. Hanya dia terbang seperti pesawat begitu terus sampai dia masuk, nanti dia seterahat di tempatnya. Saya dalami semuanya saudaraku. Kenapa itu walek itu tidak mau bertengker di pohon seperti burung yang lain. Saya pelajari semua itu. Jadi saya ini ibaratkan gimana ya, enggak tahu juga saudaraku ya, makanya selalu saya bilang itulah saya, itulah diri saya. Ya itu, karena sama-sama itu saya pelajari itu ciptaan, dan mempelajari itu burung ciptaan juga. Ya jadi beda-beda pemahaman mereka saudaraku ya. Kurang lebihnya saya itu manusia biasa, makanya selalu saya mengatakan apa adanya saya ya. Karena saya itu hanya makhluk yang berjalan. Ya istilahnya kita itu punya kewajiban gitu. Jadi kita itu menyayangi diri, begitu juga kita harus menyayangi namanya makhluk hidup ciptaan, karena kita juga punya ciptaan. Nah itu kan sudah paham. Memang berat itu saudara jadi duniawan, makanya banyak yang gagal. banyak yang gagal, sudah ahli di walek, tapi kenapa tidak bisa banyak waleknya yang dia tangani. Banyak sekali saudaraku, banyak yang mengeluh sampai dia mengatakan itu dia punya bangunan itu dia sudah ditangani sampai ratusan berhasil. Kenapa dia tangani bangunan itu tidak mau banyak burungnya. Jadi itu manusia itu kurang dari lebihnya. Makanya saya bilang pernah saya ungkapkan itu semua mengenai dunia walek. Makanya itu judul channel saya itu Penjelajah 75 itu namanya penjelajah. Orang yang menjelajah, begitupun juga yang dipahami itu walek kan penjelajah juga. Nah itu tadi mengenai bahasa rahasia sukses seorang wali, di mana letak rahasianya. Tidak usah cari rasanya saudaraku, dalami itu walek. Maksud saya itu dalami, di situ semua rahasianya. Maksud saya di situ semua rahasia, tergantung dari saudara kita gimana caranya mendalami dunia walek. Karena ujungnya itu adalah kita ingin menghasilkan seperti saudara kita yang sudah berhasil gitu. Jadi memang banyak keluhan di lapangan, banyak kegalauan, kejenuhan, cobaan. Selalu saya kupas itu, selalu kupas. Jadi jangan bosan-bosan saudaraku ya, jangan bosan-bosan. Kalau saudara itu bosan itu berarti tidak usah. Kita juga bosan hidup, karena kita itu hidup hanya itu. Kenapa ya? Bekerja, makan, tidur, bekerja, makan, tidur, bekerja, makan, tidur sampai mati. Sama walek. Ya tidak ada yang kekal, tidak ada. Kembali lagi ke situ. Dunia kita dengan dunia
ciptaan makhluk hidup. Ya, semacam kayak burung itu semua. Apapun itu saudaraku ya, apapun itu kita harus betul-betul memahami itu perjalanannya, gimana caranya di dunia walik kita bisa, gimana supaya walik itu bisa beradaptasi, berkembang biak di dalam, populasinya cepat meledak, cepat banyak, sampai dia bertelur, bikin sarang, bertelur, sampai menetas anak, terbang, akhirnya berkembang biak dari induk, anak, cucu, cici, dan seterusnya. Ya, itu berkelanjutan ke depan ya. Jadi kita belajar di sini saudara ya, baik berhasil maupun yang gagal itu pembelajaran buat kita. Berhasil pun harus betul-betul kita menyadari, kegagalan pun juga kita harus pelajari ya. Karena orang yang berhasil saudaraku tidak selamanya langsung berhasil, pasti pernah melalui namanya penderitaan. Itu semua tadi saya ungkap mengenai cobaan, hambatan, tantangan, rintangan ya. Semua tidak ada pasti, karena manusia itu tidak langsung besar. Mesti dari dihamili dulu, lahir mulai dari anak-anak besar itu, perjuangan itu panjang saudaraku, panjang. Begitu juga walek. Jadi oke saudaraku, itulah tadi saya sudah kupas mengenai itu LMB ya. Jadi itu pertanyaan saudara kita itu saya sangat mendukung, karena saudara kita itu mau sharing. Tanda-tanda teman-teman, tanda-tanda sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mau sukses itu rajin bertanya ya, rajin bertanya. Jangan menganggap diri kita itu sudah pintar. Tidak ada manusia itu sempurna saudara ya, tidak ada ya. Bisa jadi dia dapat itu, kita tidak ada, atau kita ada, dia tidak ada. Saling bertukar pikiran, saling mengisi, kan itu satu amanah juga ya. Tidak rugi saudaraku, tidak rugi ya. Itulah ya saudaraku. Jadi oke lah. Ini sudah panjang lebar tadi, ini saya kupasin mengenai LMB, lubang masuknya burung ya, tempatnya masuk burung dan keluar. Kalau pagi itu dia keluar pergi berkeliaran cari makan untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk dirinya. Begitupun kalau sudah malam dia kembali, itu lubangnya masuk, itu tempatnya suara panggil ya, yang memancing burung masuk dalam ruangan RBW. Jadi oke saudaraku, saya ulangi ya, grogi. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya merasa agak berat diterima. Karena saya itu adanya kayak gini, manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Jadi sisa saudara kita yang menyaring ya. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan silakan kita jangan ambil, tapi perlu juga disaring ya. Karena tujuan saya itu gimana supaya saudara-saudara kita itu bisa sukses ya. Kalau saya sudah berusaha sampai begitu, saudara kita itu kita diuji lagi, adalah namanya kesabaran. Tapi jangan berhenti berusaha saudara ya. Kita harus telaten berdoa ya, dan belajar mensyukuri apa yang ada, sedikit dan banyaknya ya. Itu karena semua itu ada maksud saya ada pembelajaran buat kita. Kita diuji itu ada hikmah di situ juga, bukan hanya karena kita itu dikasih keberhasilan itu baru bagus, tidak. Ujian juga itu semua punya ujian ya. Gagal dan berhasil semua punya ujian, sakit dan sehat semua punya ujian, hidup dan mati semua punya ujian ya. Oke lah saudaraku, maaf lagi nih, saya ulangi kalau ada kata-kata saya salah, tidak berkenan, karena saya manusia itu tidak pernah sempurna. Adanya saya begini, dan apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan secara perdetail semua pernah saya alami, dan itulah keahlian saya di yang saat ini ya. Itu yang pernah saya alami. Saya tidak mencontohkan yang dari luar, dari sana, enggak. Itu yang pernah saya alami. Jadi enak saya kasih keluar saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku sekali lagi, mudah-mudahan sukses selalu tanpa terkecuali ya. Ya itu. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan dimudahkan semua rezekinya, diberikan kesehatan ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya, bahagia ya gitu. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan sakinah mawaddah dan warahmah, selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan tanpa terkecuali dan kebahagiaan ya. Oke. Jadi jangan lupa saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita sharing. Saya akan mengupas mengenai dunia walik kalau pertanyaannya panjang, tapi kalau singkat saya jawab dengan tulisan, insyaallah semampu saya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.